Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Wiana Putra Haribowo dari kelompok B7 17 terus dengan NIM G0024028. Jadi saya akan menjelaskan laporan saya praktikum anatomi blok 1 titik 2 di skenario yang ketiga ini. Nah, seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Kemudian untuk pertanyaannya, jelaskan anatomi penyusun artikulasi genu yang lengkap. Kemudian jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasi genu. Dan jelaskan anatomi os femur. Jadi bisa saya simpulkan kalau pria ini yang bermain futsal ini terkena ACL atau anterior cruciate ligament nya itu putus gitu. Oke, mulai saja. Oke, jadi uh, articulatio genus atau sendi engsel antara femur dan tibia dan femur dan patella itu ada tiga sebenarnya sendinya. Tersusun dari tiga sendi, ada articulatio tibiofemoralis lateralis, terus juga ada articulatio tibiofemoralis medialis, terus juga articulatio patellofemoralis. Nah, yang tibiofemoral lateralis itu antara condylus lateralis femoris, terus juga meniscus lateralis sama condylus lateralis tibiae. Terus yang tibiofemoralis medialis itu antara condylus femoris, terus juga meniscus medialis, terus juga meniscus medialis dan condylus medialis tibiae. Kemudian yang terakhir patellofemoralis itu antara patella dengan fascia patellaris femoris gitu. Condylus lateralis. Nah, ini condylus lateralis sama meniskusan yang di sini gitu, yang kayak bantalannya gitu. Terus sama condylus lateralis tibiae. Condylus lateralis. Nah, ini condylus lateralisnya kan yang di bawahnya. Berarti kayak sandwich gitu. Condylus lateralis femoris itu roti yang atas, terus meniskusnya itu yang di tengah, itu berarti patinya. Terus yang condylus lateralis tibiae itu yang roti bawahnya gitu. Itu kan yang lateralis. Terus kalau yang medialis berarti kan yang bagian sini. Nah, itu antara condylus medialis femoris yang ini roti atas, terus ini meniskus juga, terus baru ini roti bawahnya condylus medialis tibiae. Kalau yang patellofemoralis itu antara patella kan ini patella sama fascias patellaris femoris berarti yang sini roti bawah. Oke. Terus oke, akan saya jelaskan mengenai meniskus. Nah, meniskus itu ada di mana sih? Meniskus itu ada di sini nanti di di sela-sela sini meniskus. Ini juga meniskus. Dia itu bentuknya itu menyesuaikan dari permukaan sendi sini. Nah, ini kan kayak ada kayak bentuk agak U gitu di antara ini tibiofibularis itu kan kayak U gitu, sedangkan kalau bawahnya kan kayak lebih datar gitu. Nah, dia itu menyesuaikan, jadi bentuknya kan kayak gini. Terus dia itu juga sebagai shock absorber, jadi kayak kalau di mobil itu kan kayak ada suspensinya gitu. Nah, ini itu dia sama, jadi kayak biar nggak apa ya, sekali misal kita nginjek gitu kan ada kayak momentum gitu ke atas kita
Nah, ini dia itu kayak buat mengurangi gitu biar stabil sih. Terus dia itu juga menerima tumbukan sebagai penyangga. Nah, ini kan kalau nggak ada meniskusnya tentu saja kan ini kayak nggak stabil gitu. Masa cuma patelanya doang yang nahan gitu. Oke. Terus juga mana ya gambar ACL? Yang ini. Di antara patella sama tibia itu nggak cuma kosongan gitu doang, tapi juga ada nggak cuma kosongan, nggak cuma meniskus doang, itu juga ada ligamennya. Nah, ini ada yang pertama itu ada ligamentum patellae. Nah, ligamentum patellae yang mana? Yang ini, yang panjang. Bup, bup, bup. Itu merupakan lanjutan dari tendon musculus itu quadriceps itu kan yang itu yang dari sartorius terus gracilis kok apa sih namanya, vastus vastus lateralis, intermedius, vastus medialis, terus itu rectus femoris gitu, itu ya quadriceps. Nah, ini quadriceps, vastus medialis, vastus lateralis, terus ini kan rectus femoris. Oke. Terus juga ada ligamentum popliteum. Ini kayaknya nggak kelihatan ini. Popliteum obliquum. Nah, itu popliteum kan yang di belakang sini. Itu di sekitar situ. Itu merupakan perluasan dari tendo musculus semimembranosus. Musculus semimembranosus itu yang di sebelah kirinya dari biceps femoris gitu. Terus juga ada ligamentum collateral tibiae. Nah, itu merupakan dari epicondylus femoris ke condylus medialis tibiae. Jadi dari epicondylus femoris, ini mana epicondylus femoris? Epicondylus femoris. Ya, ini kan dari sini. Terus juga ada nih yang yang utama itu ada ligamentum cruciatum anterior atau anterior cruciate ligament atau ACL. ACL itu yang mana? ACL yang ini, yang miring. Nah, dia itu fungsinya itu buat mencegah hiperekstensi dari lutut. Kemudian juga menghindari pergeseran tibia ke anterior terhadap femur. Jadi kan makanya kenapa kok pemain main basket itu kok sering banget ininya itu kayak torn gitu. Nah, itu karena itu tadi fungsinya kan mencegah hiperekstensi. Nah, sedangkan kan kalau basket itu kayak sering harus ledakan-ledakan gitu, ke kiri tiba-tiba harus ke kanan, yang fake lah gitu. Terus juga ada PCL atau posterior cruciate ligament. Itu yang mana? Itu yang ini, yang vertikal. Nah, kalau dia ini mencegah pergeseran tibia ke posterior. Kayak namanya kan posterior. Nah, kalau itu tadi ACL itu kan tadi kan mencegah ke anterior. Nah, ini itu mencegah ke posterior saat fleksi lutut dengan beban. Contohnya itu kayak waktu kita menuruni tangga. Nah, itu kan kayak apa ya? Kayak isotonik ekstrinsik gitu kan. Nah, terus juga ada nih
LCL sama mana ini MCL. Nah, LCL sama MCL ini fungsinya itu fungsinya itu agar dia tidak apa ya kayak tidak ke tidak eh, tidak ekstensi ataupun kayak apa ya kayak memfiksasi agar lutut itu tidak bergeser ke kiri kanan yang tidak seharusnya. Nah, ini kan apa ya kayak artikulasio genu ini kan kayak dia itu sendinya engsel ya atau ya engsel. Nah, engsel itu kan cuma bisa ke depan sama belakang, fleksi ekstensi, nggak mungkin bisa ke kiri kanan. Nah, gitu. Terus apa lagi nih? Udah. Oke. Hmm, terus juga apa ini? Terus ke meniskus. Meniskus ini kan ini dari atas dari posnet superior. Ini ada meniskus. Meniskus kan bentuknya ini. Jadi kayak apa ya? Kayak konkav ke dalam gitu bentuknya. Tadi untuk absorpsi. Nah, ini kayak kayak shock absorber atau suspensi lah. Terus eh oh iya sama artikulasio genu itu termasuk diatrosis karena memiliki pergerakan yang luas. Terus eh ruangan yang di dalamnya ini kan kayak ada ruangan gitu. Itu namanya cavum articularis. Nanti di dalamnya juga ada capsula articularis. Tuh. Terus hmm, lanjut ke nih ke os femur. Oke, jadi os femur itu eh nih mulai dari epifisis lah. Nah, jadi di os femur itu ada yang namanya fovea capitis femoris. Nah, ini kayak ada apa ya kayak kayak lubang gitu. Nggak lubang sih kayak cekungan ke dalam itu nanti buat eh apa ya kayak menempel ligamen gitu di situ. Terus juga ada nih kaput, kaput. Terus juga ada kolum femoris. Terus ada linea inter intertrochanterica. Nah, intertrochanterica itu yang mana? Yang ini, yang hijau ini. Dia itu kenapa kok namanya intertrochanterica? Soalnya antara dua trochanter. Nah, trochanter itu yang ini. Itu tuh. Nah, yang minor itu yang mana? Yang minor itu yang sini. Sedangkan yang ini tuh yang mayor, yang lebih besar. Pokoknya yang minor yang lebih kecil. Terus juga ada epicondylus lateralis. Epicondylus lateralis itu yang mana? Yang di sini, yang di distal. Ini condylus yang agak agak menjorok keluar. Terus juga ada condylus lateralis. Condylus lateralis yang ini ngadepnya ke sini berarti ke sini ya yang ngadepnya ke anterior. Terus juga ada facies patellaris. Nah, itu yang ini. Terus juga ada condylus condylus medialis. Ini yang dekat ke tengah tubuh berarti. Condylus medialis. Juga ada
epicondylus medialis. Terus ada aduktor tuberculum aduktor. Nah, tuberculum aduktor ini nanti dia bakal ditempeli sama musculus adductor magnus. Ya, adductor magnus. Pokoknya yang musculus adductor itu lah. Yang itu yang longus, terus yang itu ya yang magnus, terus minor, ya dan seterusnya. Oke. Terus juga ada crista intertrochanterica. Nah, intertrochanterica itu di mana? Itu yang kelihatan yang mana? Nah, di sini. Itu yang agak kayak agak tajam tapi nggak setajam spina. Oke. Terus juga ada linea pectinea. Linea pectinea ini. Linea pectinea. Terus juga ada tuberositas glutea. Tuberositas glutea yang mana? Yang ini. Glutea itu. Glutea berarti kan nanti bakal ditempeli sama musculus gluteus. Terus ada linea aspera yaitu labium med sama labium med yang ini yang dekat ke tubuh tengah, terus yang lateral yang ini. Oke. Terus juga ada facies medialis sama facies poplitea. Facies medialis itu yang sebelah sini. Medialis. Terus kalau poplitea yang sini. Yang sini yang bentuk segitiga. Terus juga ada tuberculum adductor lagi. Salah. Yang ini. Terus ada linea intercondylaris. Linea intercondylaris itu yang nih, yang hijau. Terus juga ada fossa intercondylaris nih, yang agak cekung. Terus oh iya, ototnya terus. Ini kan di sini ada iliopsoas. Ya, iliopsoas. Iliopsoas itu kan dari iliacus sama psoas. Psoas minor, psoas mayor sama iliacus. Banyak iliopsoas. Terus di sini ada ini tadi yang quadriceps tadi, ada rectus femoris. Terus di bawahnya ada vastus intermedius. Baru di lateralnya itu ada vastus lateralis sama vastus medialis. Terus yang ini sartorius nanti nempel di pes anserinus. Ini juga gracilis ke pes anserinus. Sama yang belakang yang semitendinosus juga nempel di itu tadi pes anserinus. Oke. Terus yang sebelah lateralnya lagi itu ada tensor fascia lata yang ini. Oh ya, sama di belakangnya ini ada musculus adductor magnus. Ada juga longus, ada juga itu brevis, ada juga ya banyak lah. Terus
Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.